Presiden Korea mengumumkan akhir dunia setelah sebuah asteroid pembawa virus zombie menghantam Jepang, mengubah orang-orang menjadi pemakan daging yang haus darah. Kiamat pun dimulai dan kepanikan meletus di mana-mana. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus lari. Tapi ada satu pria yang lebih dari sekadar siap. Dia memiliki tempat perlindungan amannya sendiri di dunia lain, dan dia sudah lama menunggu untuk menghajar pantat para zombie itu. Pria itu adalah MC kita, Sean Ho. Beberapa bulan yang lalu, Sean Ho dan teman-temannya memainkan Sura, permainan bertahan hidup virtual paling sulit yang pernah dibuat. Permainan itu sangat menguras keringat dan sulit sampai-sampai sebagian besar pemain berhenti memainkannya sama sekali. Party milik Sean Ho mencampakkannya dengan pengkhianatan terburuk, yakni tidak pernah login kembali. Dia ditinggalkan sendirian bermain dan melakukan streaming permainan tersebut, menghadapi segala jenis monster dan menjadi yang terbaik. Muak dengan hidupnya, suatu hari, jagoan kita ini melepaskan headgear-nya dan menghapus semua streaming publiknya. Sean Ho memusatkan perhatian pada hidupnya sebagai seorang koki dan menemukan seorang gadis manis yang menjadi pelanggan favoritnya. Sambil bercanda, dia memutuskan untuk merapalkan jendela status di kehidupan nyata dan dibuat tertegun saat dia benar-benar melihat layar biru sungguhan melayang di depan matanya. Layar itu menjabarkan statusnya. Status itu sama persis dengan permainan yang dia mainkan, dengan satu perbedaan. Dia memiliki kemampuan baru yang disebut portal pribadi, private portal. Menguji kemampuan ini, Sean Ho mewujudkan sebuah gerbang warp seukuran manusia. Pikirannya berjuang untuk memahami bahaya dari penemuan baru ini, karena jika permainan itu nyata, maka meteor yang memulai kiamat juga akan datang. Di internet, Sean Ho dengan panik menemukan satu artikel tentang jatuhnya asteroid yang akan datang. Dia menolak untuk menerima bahwa peristiwa dalam permainan itu terjadi di kehidupan nyata. Jagoan kita menatap portal di depan matanya. Pertama, dia menerima konfirmasi tentang asteroid itu dan sekarang gerbang portal ini menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ragu-ragu, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus memasuki benda ini sama sekali. Tanpa kekuatan, tanpa kemampuan tai apapun, tanpa rencana dan uang, dia menimbang-nimbang untuk menginjakan kaki ke dalam. Pada akhirnya, dia merenungkan beberapa hal dan menyambar sendok sayur terdekat yang bisa dia temukan. Di sana, dia menjulurkan sendok sayur itu ke dalam portal untuk merasakan apa yang ada di dasar sisi lain. Setelah meraup sedikit tanah, dia menyadari bahwa sisi lain itu tidak berada di dalam stage labirin dari permainan. Itu pertanda bagus. Tapi dia juga mulai bertanya-tanya apakah portal ini akan menteleportasinya ke lokasi yang berbeda di bumi. Setelah mengemasi tasnya untuk bersiap melakukan perjalanan, dia memberanikan diri untuk akhirnya masuk ke dalam. Di adegan berikutnya, dia melewati portal dan menemukan keindahan dari sisi lain. Itu adalah pemandangan tanpa ada nuansa perkotaan yang terlihat. Hal pertama yang disadari pria ini adalah betapa dinginnya cuaca dibandingkan dengan biasanya. Dengan ketiadaan sinyal di ponselnya, cowok ini menganalisis bahwa dia terjebak di semacam daerah terpencil yang tidak akan mudah dijangkau oleh siapapun. Singkat cerita, mampuslah dia kalau sampai terjebak di sini. Mengeluarkan spidol Sharpie, dia menandai salah satu pohon dengan angka 0. Ini sebenarnya adalah langkah cerdas dari pihaknya untuk memastikan bahwa dia tidak terlalu tersesat dalam proses eksplorasinya. Dia mulai berjalan dan terus berjalan. Tetapi perjalanan itu menguras tenaganya. Hutan itu tampak tak berujung tanpa ada apapun yang terlihat. Tepat ketika pria ini memohon agar keadaan menjadi menarik, seekor makhluk memelototinya dari dekat. Seketika, makhluk ini menerkam seperti predator dan membuat jagoan kita ketakutan setengah mati. Untungnya, itu hanyalah rusa lembah, Valley DR, yang cantik dan bukan semacam monster pemakan daging. Satu detail yang menarik adalah sistem secara otomatis mengidentifikasi makhluk unik ini untuknya, menegaskan bahwa tempat ini nyatanya memang terpisah dari alam bumi. Makhluk itu menatapnya sebelum berlari menjauh tanpa sepatah kata pun. Bukannya aku berharap makhluk ini mulai berbicara atau semacamnya. Tapi kalian paham maksudku. Bahkan protagonis kita berpikir bahwa aneh rasanya makhluk ini pergi begitu saja. Sisi baiknya adalah rusa itu tidak agresif. Namun, segalanya akan menjadi benar-benar sialan baginya jika dia berpapasan dengan monyet atau babi hutan yang haus darah. Satu lagi detail menarik adalah rusa lembah bahkan tidak pernah ada dalam permainan Sura. Tepat setelah tiba di sini, dia memiliki firasat kuat bahwa alam ini berkaitan dengan kehidupan bertahan hidup, survival, dan konsep-konsepnya. Mengeluarkan sebilah pisau, dia berjalan ke depan, mempersiapkan dirinya untuk apapun yang akan muncul dan mengejutkannya. Sejauh ini, dia telah menyangkal kenyataan akan datangnya bencana yang menuju untuk mengakhiri umat manusia. Tapi tepat ketika dia hampir menyerah, dia menemukannya. Matanya melirik ke arah apel matahari, Sun Apple, yang bersinar, buah mistis yang dipetiknya dari pohon. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah aman untuk menggigitnya. Kemudian dia benar-benar menggigitnya dan langsung mengalami perubahan. Sistem memberitahunya tentang pemulihan staminanya dan tubuhnya berkilauan dengan cahaya kuning. Efeknya sebenarnya sama dengan jus apel matahari yang biasa mereka minum dalam permainan dengan satu hal lagi yang berfungsi sebagai konfirmasi mutlak.
Jagoan kita kini yakin bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Bangsatnya, dia juga berada tepat di sebelah kotoran goblin, yang berarti dia harus berhati-hati. Sean Ho menarik napas cemas, mencoba memperkuat moralnya. Namun terlepas dari keyakinannya, dia sekarang tahu bahwa akhir dunia akan segera tiba. Setelah merasakan efek gerbang portal, dia keluar dari sana dan kembali ke dunia asalnya. Di sini, Sean Ho mulai memikirkan berbagai solusi. Dia ingin siap menghadapi kiamat yang akan datang. Jadi, hal pertama yang dia lakukan adalah meninjau semua rekaman permainannya dan menyimpannya di hard drive pribadi. Untungnya, dia memang melakukan streaming setiap kali dia memainkannya, sehingga dia dapat dengan mudah menyimpan data itu, meskipun dia bahkan tidak pernah menyangka akan menggunakannya seperti ini suatu hari nanti. Berita tentang jatuhnya asteroid sampai kepadanya. Kehancuran Jepang akan dimulai dalam 32 hari bersamaan dengan dimulainya kiamat. Sampai saat itu tiba, dia memutuskan untuk bersiap-siap karena permainan itu sayangnya penuh dengan mekanik terburuk yang pernah ada. Yang paling gila dan bermasalah dari semuanya adalah sesuatu yang disebut penyakit kematian besi, Iron Death Disease. Fenomena kecil ini mengakibatkan korosi dan hancurnya setiap potongan logam di bumi. Bangunan-bangunan luluh lantak menjadi debu dan hal itu membantu kawanan zombie beberapa jam setelahnya. Dengan musnahnya logam dalam masyarakat modern, umat manusia kembali ke zaman batu. Penyakit kematian besi itu pada akhirnya mereda di dalam permainan. Namun masalah utamanya adalah fakta bahwa penyakit itu benar-benar berlangsung selama 1 tahun penuh. Meskipun begitu, penyakit kematian besi yang akan datang tidak terlalu berarti bagi jagoan kita, yang memiliki solusi aman untuk mengakses portal pribadinya, berkat trait yang baru saja dia peroleh. Tentu saja, Sean Ho memiliki asumsi yang sangat kuat bahwa penyakit itu tidak akan mampu melewati portal. Menyelesaikan analisisnya, dia menghabiskan seluruh uang yang dia tabung untuk membeli perlengkapan tingkat premium. Dia akan segera memasuki lobi kiamat zombie Call of Duty di dunia nyata. Jadi dia mengumpulkan semua perlengkapan dan persediaan untuk bertahan hidup. Saat memeriksa forum di malam hari, Sean Ho mendapati dirinya kecewa dengan beberapa orang yang menyalahgunakan kemampuan awakenet mereka untuk kehidupan kriminal dan kesenangan semata. Pagi pun tiba. Dia membeli lebih banyak persediaan untuk membantu misinya nanti. Dalam perjalanan pulang, dia bahkan membeli busur berburu untuk keselamatan. Saat melakukan semua ini, dia menghadapi sebuah kesadaran. Sean Ho berpikir bahwa mungkin dia terlalu memikirkan semua ini. Mungkin dia terlalu mendahului keadaan dan bertindak tergesa-gesa. Namun, dia pikir dia pada akhirnya bisa mendapatkan kembali semua tabungannya. Bahkan jika ternyata dia salah. Dengan tugas paginya yang telah selesai, dia kembali ke rumah dan memasang tanda tutup di tokonya. Sean Ho sedang tenggelam dalam pikirannya ketika dia tiba-tiba mendengar suara seseorang. Cha Hein, dari Solo Leveling dengan cemas bertanya tentang tokonya yang tutup. Dia memberitahu gadis itu bahwa itu hanya untuk pekerjaan renovasi, yang membuat gadis itu bertanya-tanya apakah dia baru saja mendapat durian runtuh dan menghasilkan banyak uang. Sean Ho dengan cepat mengakhiri percakapan dengan menyatakan bahwa dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi tiba-tiba gadis itu menghentikannya dan mencoba mengajukan pertanyaan. Gadis itu akhirnya menjadi salah tingkah dan tidak benar-benar menyampaikan permintaannya, lalu berbalik untuk pergi. Sean Ho penasaran dengan pertanyaannya, dan meskipun dia bisa saja dengan mudah mendesaknya untuk memberikan jawaban, dia lebih memilih kembali ke urusannya. Di dalam, dia bersumpah untuk menanggapi segala sesuatunya dengan serius dan mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting. Pria ini benar-benar berkata, "Aku akan mengabaikan cewek-cewek seksi dan fokus sepenuhnya." Dia memberi perintah untuk membuka portal. Merenungkan gaya permainan aslinya, orang bisa menyebutnya sebagai playmaker atau perencana. Pria yang suka menggunakan strategi untuk mengatasi setiap stage. Dia bukanlah petarung yang kuat dan lebih banyak mengandalkan otaknya. Alasannya sebenarnya sederhana. Di Sura, ada cara rumit untuk mendapatkan stats. Kalian tidak serta-merta mendapatkannya setelah naik level. Kalian hanya memperolehnya setelah berburu dan menjelajah. Saat ini, jagoan kita sedang berada di alam lain mencoba mengasah keterampilannya dengan busur. Jelas, karena tidak ada latihan dan pengajaran sebelumnya, dia menggunakan tutorial YouTube untuk mengajari dirinya sendiri. Sean Ho memosisikan posturnya dengan benar dan membidik untuk menembak. Bayangan dirinya dari dalam permainan tercermin dalam pengalamannya, hingga akhirnya dia melepaskan tembakan. Anak panah itu melesat ke papan, mengenai sasaran. Dia benar-benar terpana oleh bakatnya sendiri, sampai-sampai dia pikir dia adalah sang terpilih. Namun, dengan tangannya yang terasa sangat pegal, Sean Ho menyadari bahwa kelemahan utamanya adalah kekuatan fisiknya. Itulah sebabnya dia ingin fokus pada olahraga dan meningkatkan daya tahan fisiknya. Dengan persiapan dasar yang telah selesai, dia sekarang akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Segera, dia perlu mengurus dua hal. Yang pertama adalah merancang cara untuk memburu monster dengan benar. Yang kedua adalah membangun markas di mana dia bisa menyimpan persediaan tanpa rasa khawatir. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki senjata dan sama sekali tidak ada persediaan karena semua itu masih dalam proses pengiriman. Sampai barang-barang itu tiba,
Dia memburu apel emas dan menjadi gila dengan keberuntungannya saat terus-terusan menemukannya. Setelah menandai beberapa tempat, dia mengajari dirinya sendiri untuk bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Persiapan awalnya ini adalah alasan yang sama mengapa dia bertahan hidup di Sura selama itu. Melihat sekeliling, Sean Ho tidak sengaja menemukan kotoran goblin. Dia memang berniat menemukannya murni untuk tujuan yang sederhana. Hal yang perlu diketahui tentang goblin adalah bahwa mereka suka bertindak dalam kelompok. Fakta bahwa hanya ada setumpuk tai di tanah, dan aku sungguh-sungguh mengartikannya secara harfiah, memberitahunya bahwa ada seekor goblin di sekitar sini. Tinja. Inspektur Promax kita berinteraksi dengan kotoran itu, dan menilai bahwa goblin tersebut pasti seekor buangan. Sean Ho tahu makhluk ini akan menjadi tiket emasnya. Dia harus memburunya sebaik mungkin. Menjelang malam, pencariannya terhadap si goblin penyendiri terus berlanjut. Dia mendengar suara serigala di dekatnya, yang menandakan bahwa dia semakin dekat dengan lembah. Dan kemudian dia melihat goblin yang sama dengan yang dia cari. Sean Ho bersembunyi di balik pohon, namun dia bisa melihat bahwa makhluk ini terlihat identik dengan makhluk yang ada di dalam permainan. Nah, goblin seharusnya menjadi monster tingkat rendah. Satu-satunya senjata mereka adalah tombak dan panah beracun. Mereka paling dikenal suka memutilasi lawan-lawan mereka dan menyiksa mereka. Ini sebenarnya adalah alasan utama jagoan kita memilih senjata jarak jauh, yaitu sebuah busur sebagai pilihan pertamanya. Dilihat dari kelihatannya, goblin itu sudah tua dan dalam kondisi seperti tai. Ia tidak memiliki senjata apapun. Jadi, Sean Ho langsung mengeluarkan busurnya. Dia tahu bahwa jika dia bisa mempertahankan ketenangannya, dia akan membunuh makhluk ini. Setelah melepaskan tali busur, anak panah itu melesat menembus lengan si goblin, menancap di lengannya. Sean Ho membidik kepalanya. Tapi dia sudah cukup senang dengan hasilnya. Memanfaatkan keuntungan ini, dia mencoba melakukan tembakan kedua. Tetapi si goblin melempar batu dengan sangat keras sehingga senjatanya terlempar dari tangannya. Sean Ho menyadari bahwa dia berhadapan dengan goblin yang matang dan berpengalaman. Keduanya menyiapkan pisau mereka untuk pertarungan jarak dekat. Pertarungan pamungkas antara Sung Jinwo dan Bru pun dimulai. Bangsat, tunggu, salah cerita. Sean Ho memegang pisaunya dan mencoba menyayat sisi tubuh goblin itu. Goblin berpengalaman itu mengelak dan menghantam tempurung lutut jagoan kita dengan sangat keras. Membawa pertarungan ke tanah, Sean Ho menerjang goblin itu, memaksanya jatuh telentang. Di sini dia memiliki keuntungan yang jelas. Sean Ho mengambil pisau itu dan menusukkannya dalam-dalam ke dada makhluk itu, menyebabkannya menjerit kesakitan. Akhirnya, cahaya dari matanya memudar. Pembunuhan pertama telah berhasil, dan Sean Ho memperoleh 2 poin karenanya. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia berhasil melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Memindai lingkungannya, dia menemukan bubuk guaca dan minyak sayur di dekatnya. Di dalam permainan, menggabungkan keduanya akan menghasilkan salep, tapi pertama-tama, dia harus menggali dengan cepat. Terlalu berbahaya membiarkan goblin ini membusuk di luar, karena kelompoknya bisa menemukannya dan memburu Sean Ho gara-gara hal itu. Membiarkannya membusuk juga bukan ide yang bagus, karena mayatnya akan berubah menjadi sesuatu yang disebut bone trapper. Sean Ho menemukan sepasang ikan trout merah di dekat sana. Jantung Sean Ho bergetar saat dia menyadari bahwa dia sudah mampus. Tepat ketika dia mengalihkan pandangannya, dia mendapati monster burung hantu paling menyeramkan sedang menatap tajam ke arahnya. Sebelum segmen ini, kita kembali ke rekam jejak Sean Ho di dalam permainan saat dia masih menjadi pemain. Selama streamingnya, dia menyusun banyak wawasan material untuk permainan tersebut. Beberapa penonton di kolom chatnya mendonasikan uang, hanya agar dia terjun langsung ke inti permainannya. Sean Ho menelusurinya hingga ke akar dan mendeskripsikan pengalamannya dengan goblin dan kobold terakhir kali. Menghindari bone trapper juga penting. Namun hutan ini menampung 2 makhluk paling berbahaya di dalam permainan. Mereka adalah manusia serigala, werewolves, dan owlbear, beruang hantu. Owlbear adalah makhluk teritorial, yang berarti keberadaan mereka menciptakan harmoni dalam ekosistem monster. Mengingat era streamingnya, Sean Ho merasakan kehangatan di hatinya. Ada satu orang, Balonman, yang selalu ikut bahagia untuknya. Yang lainnya santai dan sedikit aneh, seperti si cowok anjing menggonggong yang entah kenapa tidak bisa berhenti mengetik guk di kolom obrolan. Anehnya, Sean Ho bertanya-tanya mengapa dia menghadapi kenangan indah seperti itu. Apakah karena dia sedang menatap inkarnasi kengerian harfiah di depannya? Makhluk yang akan mengakhiri nyawanya. Sean Ho menolak menerima kenyataan. Seolah-olah kenangan itu menyuruhnya untuk berkonsentrasi. Dia menggunakan setiap detik yang dia miliki untuk memikirkan sebuah rencana. Dia sudah tahu bahwa owlbear itu luar biasa buas, dan akan mencabik-cabik apapun yang ada di depan mereka. Fakta bahwa makhluk itu berdiri diam, tanpa melakukan apapun menyeratkan bahwa ia tidak begitu lapar. Tetapi hal yang lebih penting yang membuatnya merinding saat ini, adalah bahwa mereka telah menginvasi wilayah ikan trout merah. Dengan mempertimbangkan semua faktor penting ini, Sean Ho menyadari bahwa mungkin hanya ada satu cara baginya untuk melarikan diri dari situasi mengerikan ini. Memutar kakinya,
Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia masihlah Kimukjoa di dalam kepalanya. Bahkan jika tubuhnya adalah fisik rendahan dari Kang Shonho. Menggemeretakan giginya, dia menantang monster itu untuk menghadapinya. Sebuah deklarasi terakhir dari tekadnya untuk bertahan hidup. Makhluk itu menatapnya dengan tajam. Memulai serangan pertamanya yang meneror. Owl bersangat hebat dalam berburu di malam hari, tetapi kelemahan utamanya adalah sinar matahari langsung. Karena telah menghafal pola serangannya di dalam permainan, Shonho tahu bahwa dia hanya perlu mengeksekusinya demi menyelamatkan nyawanya. Menyesuaikan waktu serangan si binatang buas, Shonho dengan sangat baik menghindari sayatan tersebut, dan di saat yang sama memikirkan cara untuk menciptakan semacam efek cahaya untuk menakut-nakuti monster itu. Melesat dengan kecepatan penuh, dia berlari ke atas lengan raksasa makhluk itu sebelum akhirnya mencabut senter dan membutakan matanya dari jarak dekat. Efek ini sangat membuat trauma bahkan bagi predator sekelas Owlbear, sehingga ia menjadi buta sepenuhnya. Adegan berikutnya beralih ke jagoan kita yang sedang membusuk di tempat tidurnya saat alarmnya berbunyi. Dia tahu dia harus bangun kembali, bahkan setelah tubuhnya terasa pegal, setengah mampus setelah kejadian semalam. Shonho pingsan tepat setelah kembali ke rumah. Ingatan terakhirnya adalah dia berlari menyelamatkan nyawanya setelah membutakan monster itu. Karena nasibnya sedang sial, dia justru menabrak seekor owl bertepat setelah menghadapi seekor goblin. Dia tidak mau berurusan dengan tai semacam itu lagi, dan mencoba bangun untuk makan sesuatu. Dia malah mencium lantai dengan bunyi debuk. Menyadari bahwa kakinya hancur lebur setelah latihan kardio tersebut. Untungnya, dia masih memiliki apel emas dari alam lain itu. Shonho meraih satu dan menggigitnya. Seketika meremajakan staminanya dengan efek buah itu. Akhirnya, dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Bertanya-tanya apakah dia sekarang harus memuaskan perutnya dengan benar. Tetapi setelah merapikan diri, dia akhirnya berpapasan dengan Cha Hein lagi. Gadis itu datang ke sini untuk makan di restoran yang berbeda, dan kebetulan bertemu dengannya. Shonho tidak sedang mencari teman kencan. Tetapi gadis itu duduk di sini karena dia suka memiliki teman makan. Mi Kyong dengan tergesa-gesa bertanya padanya, apakah dia sudah mencoba membuka jendela status. Sikap antusiasnya membuat Shonho menyadari bahwa ini pastilah topik yang ingin dia bicarakan terakhir kali tetapi dia urungkan. Mi Kyong menunjukkan berita itu padanya dan meyakinkannya bahwa berita itu nyata. Beberapa pemain Awakened yang terbangkitkan benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk mencuri uang dari orang lain. Shonho sedikit terkejut dengan kepercayaan dirian gadis itu, karena menanyakan hal seperti itu secara langsung. Dia menjawabnya dengan berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada yang muncul. Masalahnya, Shonho merasa dia melakukan hal yang benar dengan membuat orang lain tetap buta tentang statusnya. Pertama-tama, trait miliknya bersifat strategis dan tidak berfokus pada pertarungan. Itu adalah sesuatu yang dapat dia manfaatkan sebaik mungkin alih-alih membagikannya kepada orang lain. Saat ini, bahkan keselamatan pribadinya saja tidak terjamin. Jika dia sampai mengungkapkan kartunya kepada wanita bergaun merah, yang dalam hal ini adalah dirinya, maka segalanya bisa berakhir sangat buruk baginya. Ini adalah langkah yang cerdas. Namun, pria itu penasaran bagaimana Mi Kyong begitu tertarik untuk menanyakan tentang kebangkitan. Kemudian datanglah sebuah kejutan dari gadis itu. Dia ragu-ragu dan bahkan mengaku telah mengatakan kebohongan. Shonho mengasumsikan niat baik darinya, dan bahkan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia menyemangatinya bahwa masih ada waktu dan bergegas pulang tidak lama setelah percakapan mereka. Akhirnya, paket kirimannya tiba. Barang-barang yang dia pesan telah datang dan sekarang dia tidak perlu khawatir tentang persediaan. Dia memindahkan barang-barangnya ke atap, dan hanya menyimpan barang-barang penting di lantai 2. Selama pekerjaan persiapannya, dia memilih sekumpulan penuh barang yang diperlukan untuk misi hari ini. Barang-barang seperti masker gas dan pakaian pelindung serta perlengkapan lainnya. Untuk misinya yang akan datang, jagoan kita berniat mencari lokasi yang tepat untuk digunakan sebagai tempat persembunyian. Sangat penting baginya untuk membangun markas. Maka dari itu apa gunanya kapak tersebut? Melewati portal, Shonho menghadapi petunjuk pertamanya dalam menemukan tempat persembunyian. Dia secara tidak sengaja menemukan gua goblin saat mencari goblin tua tempo hari. Mengingat kembali lokasinya, dia melakukan perjalanan ke tempat yang sama persis dan menemukannya. Itu adalah tempat yang cukup nyaman untuk bersembunyi, yang sangat cocok untuk rencana-rencananya. Namun, pertama-tama dia perlu memverifikasi jenis monster yang hidup di sini. Shonho memindai lingkungan sekitar dan menemukan jejak kaki mungil kobold yang lewat. Ini sebenarnya adalah penemuan yang patut dirayakan, karena makhluk-makhluk ini sama sekali bukan masalah. Sejak awal Shonho memang sudah datang ke sini dengan membawa rencana untuk melawan monster tingkat rendah manapun. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Hal yang perlu diketahui tentang kobold adalah bahwa mereka makhluk nokturnal. Mereka saat ini sedang tidur. Jadi rencana jagoan kita adalah mencekik mereka dari dalam. Pertama, dia mengumpulkan banyak kayu bakar dengan memotong beberapa cabang pohon. Setelah itu, dia menempatkan tumpukan yang terkumpul itu di pintu masuk. Ide selanjutnya adalah menumpahkan bensin ke seluruh permukaannya.
Sean Ho pikir dia akan menyelesaikan misi ini tanpa masalah, karena yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menyalakan api. Tapi kemudian dia secara mengejutkan mendengar suara bising mereka. Mereka terbangun dari tidur lelap mereka dan segera mengunci pandangan mereka pada hidangan berikutnya. Sean Ho dengan ramah menyapa mereka sebelum mengayunkan kapaknya dan melompat maju ke dalam aksi. Dalam satu ayunan sederhana, dia menebas kedua leher monster itu, membunuh mereka seketika. Alasan mereka tumbang dengan begitu mudah adalah karena rasa kantuk dari sebelumnya. Berkat pembunuhan berturut-turut ini, sistem memberinya hadiah berupa peningkatan level dan 4 poin. Selanjutnya, Sean Ho melemparkan pemantik api ke kayu bakar tersebut. Tidak lama kemudian, asap mulai masuk ke dalam. Di dalam permainan Sura, monster tingkat rendah memiliki satu kelemahan yang sangat mencolok. Mereka rentan terhadap hal-hal baru, dan ini adalah salah satunya. Jagoan kita menunggu dengan memakai masker gas di luar. Meskipun dia bisa saja mencoba membakar mereka secara langsung, metode ini jauh lebih efektif untuk proses pembersihannya. Kobold yang tertidur itu bangun dengan panik dan berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Sean Ho sengaja memilih strategi ini untuk melemahkan tubuh mereka dan menciptakan kebingungan di tengah pelarian mereka. Saat mereka melangkah keluar, tujuannya adalah mengambil keuntungan saat mereka sedang terpuruk untuk membunuh mereka sekaligus. Walaupun dia menduga setidaknya 5 dari mereka yang akan keluar, Sean Ho tertegun bahwa hanya 4 yang muncul. Ini berbeda dari kelompok normal mereka yang biasanya berjumlah 7. Membidik ke arah salah satu kobold, Sean Ho membantainya hingga mati, mendeklarasikan bahwa kini hanya tersisa 3 ekor. 3 makhluk yang tersisa berlari ke arahnya, melakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk menyerang. Tetapi jagoan kita sudah siap dengan kapaknya. Pria ini mengayunkan home run dengan senjatanya dan menumbangkan mereka. Seekor kobold lainnya mencoba menyerang, tetapi semprotan kentut kematian yang sangat kuat membutakannya dari jarak dekat. Sebelum monster itu bisa melakukan apa-apa, Sean Ho membantu memenggal kepalanya. Dengan hanya tersisa 1 yang terakhir, jagoan kita menatap tajam ke arah pemimpin mereka, yang sedang gelisah dalam ketakutan. Dia telah menjadi sang pemburu dan menyatakan akhir dari hidup mereka, berjanji untuk memanfaatkan tempat persembunyian mereka dengan baik. Mandi darah itu akhirnya usai dengan Sean Ho yang kelelahan di tanah. Kurangnya staminanya adalah kelemahan yang sebenarnya saat ini, meskipun mereka mudah untuk dikalahkan. Status sistem, menariknya, tidak berbeda dari yang ada di dalam permainan. Bahkan bagian debuff dari kondisi kelelahan, yakni poin status tidak meningkat setelah naik level juga tetap sama. Meski begitu, naik level pada akhirnya akan membuka item-item toko untuknya. Jadi, itu sudah cukup bagus. Saat ini, hal yang paling nyaman adalah dia dapat menggunakan ruang pribadi miliknya sendiri. Namun, terlepas dari betapa jagoan kita menginginkan lingkungan yang bersih di dalam, dia mendapati dirinya kecewa dengan kekacauan yang dibuat oleh para kobold. Dengan tempat persembunyian yang telah diamankan, operasi pembersihan pun dimulai. Cowok ini harus membersihkan begitu banyak tai goblin sampai-sampai dia muak dibuatnya. Membersihkan sebanyak itu terasa sangat merepotkan, terutama setelah menyelesaikan pertarungan yang sesungguhnya. Sean Ho mengutuk makhluk-makhluk sialan itu karena hidup di dalam tempat sampah. Meski begitu, dia tidak perlu khawatir lagi dengan adanya markas baru. Sean Ho kembali ke dunianya setiap kali dia perlu membuang sampah. Itu adalah sebuah keuntungan, tapi tetap saja, dia butuh banyak waktu untuk bersih-bersih. Satu hal yang paling mengejutkannya adalah menyadari betapa mudahnya menggunakan barang-barang antar dimensi. Jadi, dia menggunakan pipa dari satu sisi dan mengaktifkannya di sisi lain. Bahkan membuat dirinya sendiri takjub dengan betapa bagusnya alat itu bekerja. Mengesampingkan usahanya selama berjam-jam, tempat itu kini berkilau karena kebersihannya. Selanjutnya, dia perlu membersihkan noda darah dan mulai menuangkan beton, agar menyimpan barang menjadi lebih mudah. Dia memikirkan kerumitan membuat adukan semen dan menggunakan panel sandwich. Tetapi satu hal baik tentang gua bangsat ini adalah tempat ini penuh dengan batu bercahaya, Luminostone, dan batu pemicu api, Ignition Stone. Itu adalah batu-batu untuk pemula di dalam permainan, tetapi tempat itu penuh dengan batu tersebut, jadi itu bagus. Sean Ho sekarang punya alasan untuk mengurus tempat ini dengan benar setelah konstruksi. Keesokan harinya, cowok ini merasa seperti hampir mati kelelahan. Dia bekerja begitu keras setiap hari sampai-sampai seluruh tubuhnya terasa sakit. Saat memeriksa lengannya, dia terkejut sendiri dengan beberapa luka sayat yang dia alami. Barang-barang yang dikumpulkannya dari alam lain tergeletak di tepi meja. Sean Ho bertanya-tanya apakah dia harus membuat salep dengan menggunakan kesempatan ini. Metodenya cukup sederhana. Masukkan bubuk guaca dan minyak sayur dengan perbandingan yang sama. Lalu diaduk. Dan jadilah sebuah salep tingkat rendah untuk penyembuhan dasar. Berkat latar belakang jagoan kita dalam memasak, koki ini lebih mudah membuat barang-barang ini. Hanya dengan mengoleskan salep itu ke lengannya saja sudah terasa seperti sebuah langkah kemajuan. Namun, Sean Ho direpotkan dengan kesadaran bahwa dia mungkin harus membuatnya lagi dan lagi. Dia memikirkan ide untuk menaikkan statsnya dengan berfokus pada hal-hal mendasar. Namun di sisi lain,
Dia mempertaruhkan nyawanya begitu besar, sehingga dia bahkan bisa mati sebelum kiamat sialan itu tiba. Meskipun itu akan jadi lucu banget anjir. Sean Ho tidak ingin mengambil risiko itu dan berpikir untuk menggunakan senjata yang lebih praktis seperti pistol. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Pasti ada sesuatu yang bisa dia gunakan. Terpisah dari alur cerita utama permainan tersebut, terdapat kisah latar belakangnya. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah kisah latar belakang itu akan berlaku pada kiamat yang akan datang? Memanfaatkan informasi itu, Sean Ho memusatkan pikirannya, berharap peristiwa latar belakang itu terjadi karena hal itu akan menguntungkannya dengan cara yang tak terbayangkan. Dengan rencana baru yang telah dibuat, pria ini naik atap untuk mengambil bahan bangunan yang dia pesan. Membuka gerbang portal, jagoan kita mulai melemparkan karung-karung ini ke sisi lain satu persatu. Setelah itu, dia pergi mengambil beberapa barang lain, lalu turun ke lantai 1. Di sini, dia baru saja hendak memindahkan tumpukan paket ketika tiba-tiba gadis yang sama muncul lagi. Sean Ho mulai bertanya-tanya apakah gadis itu sudah menjadi terlalu nyaman dengannya saat ini. Cowok ini mengatakannya langsung ke wajahnya, yang membuat gadis itu malu. Dia meyakinkannya bahwa dia hanya sibuk dengan pekerjaan renovasi, dan gadis itu berpikir dia mengatakan yang sebenarnya. Yang mengejutkan gadis itu adalah Sean Ho belum datang untuk potong rambut rutin setiap 3 bulan. Sean Ho baru teringat, ya, dan juga memahami bahwa potong rambut sangat diperlukan untuk eksplorasi yang akan datang. Jadi dia meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke toko gadis itu. Di sini, cowok ini terlihat seperti Moisture 1 tikal versi Korea. Dia menyuruh gadis itu untuk mencukur habis semuanya. Si pria Sigma dengan rambut basket. Dengan terkejut, dia memutuskan untuk melaksanakan permintaannya. Yang membuatnya penasaran adalah bagaimana bahu Sean Ho menjadi lebih lebar. Maksudku, jujur saja, tidak ada cewek yang akan benar-benar mengatakan hal itu. Dia memberitahunya bahwa dia selama ini berolahraga. Sementara Mi Kyung berbicara tentang jendela status yang berkaitan dengan permainan survival life. Para awakener, orang yang bangkit, adalah orang-orang yang telah memainkan permainan itu setidaknya 1 kali. Sepanjang waktu ini, Sean Ho pura-pura bodoh dan menyetujui semuanya. Tetapi dia juga dengan penasaran menanyakan tentang sumber informasinya. Tiba-tiba, seorang pria bertato memasuki toko, mengungkapkan bahwa dia ada di sini untuk mendapatkan intelijen baru. Lucunya, orang ini kebetulan pernah melawan Sean Ho di masa lalu. Tapi hanya dalam sebuah kompetisi menyanyi. Jagoan kita kesal karena badut ini kebetulan adalah sumber informasi Mi Kyung. Pria berambut pirang itu memberitahunya bahwa seseorang telah menghapus streamingnya, dan hanya menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Itu adalah momen yang canggung karena pria ini bahkan mengumumkan bahwa dia mencoba menyebarkan lokasi asli pemain tersebut. Sean Ho benar-benar penasaran dengan orang misterius ini. In Hyuk menyebutkan nama Kimbap Joa, yang mana itu adalah username milik Sean Ho. Ini sudah memperumit keadaan, karena sekarang jagoan kita tahu bahwa orang-orang benar-benar di luar sana sedang memburunya. In Hyuk memaksa wanita muda itu untuk berani dan bergabung dengan tim mereka. Sean Ho berpikir seluruh situasi ini sangat bodoh. Satu-satunya alasan dia menghapus videonya hanyalah karena dia merasa kecewa. Dia tidak pernah punya waktu untuk memikirkan keuntungan pribadi. Lagi pula, bajingan ini hanyalah orang yang sok tahu dan bermulut besar. Dia bahkan mengutuk Sean Ho karena meninggalkan semua orang tanpa memposting informasi streamingnya ke publik, tanpa mengetahui bahwa orang yang sama yang saat ini sedang dia buru sedang duduk di depannya. Sean Ho bertanya-tanya apakah reaksi komunitas juga sama. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus mengubah rencananya dan membagikan informasi. Cowok ini secara pribadi bangkit untuk menghadapi In Hyuk secara langsung, memarahinya karena merusak sesi potong rambutnya di tengah-tengah. In Hyuk mencoba bertingkah sok jagoan kepada jagoan kita, tetapi Sean Ho menatap tajam keparat itu dengan mata membunuh, memerintahkannya untuk segera pergi kecuali jika dia ingin dipermalukan lagi. Merasa terintimidasi, berandal itu keluar dari toko sementara sang wanita mengucapkan selamat tinggal padanya. Mi Kyung merasa lega. Melihatnya dalam kesulitan, jagoan kita meminta nomor teleponnya hanya karena dia berpikir pria ini benar-benar badut yang bisa mengancam nyawanya. Kembali ke rumah, jagoan kita terlihat seperti seorang model dengan penampilan barunya. Pertama, dia berfokus pada username-nya dan memutuskan untuk mencari informasi di forum. Apa yang dia temukan sungguh mengkhawatirkan. Seluruh forum dibanjiri dengan makian dan sumpah serapah yang ditujukan kepadanya. Dia menerima kebencian yang tiada akhir sampai dia akhirnya benar-benar menemukan username milik In Hyuk. Badut itu bahkan menggunakan nama samaran meskipun dia memiliki akses verifikasi penuh di situs web tersebut. Seluruh halamannya dibanjiri dengan komentar negatif tentang jagoan kita, seorang pembenci dan pengguna Reddit sejati dalam jiwa, raga, dan rohnya. Sean Ho mematikan komputernya, tahu bahwa itu adalah satu-satunya reaksi yang pantas. Mentalnya tidak terpengaruh, hanya merasa kecewa. Namun kemudian otaknya merasakan ketenangan yang aneh saat dia memberi perintah pada portal. Dia menghabiskan 2 hari berikutnya untuk menyempurnakan tempat persembunyiannya, mengerjakan penambangan dan konstruksi. Beliau membantunya, lalu dia menyebarkan adukan semen dengan air,
menghaluskannya secara merata setiap hari. Dengan pekerjaannya yang telah selesai, dia keluar menunggu adukan semen itu mengering. Pada saat ini, dia menatap bulan yang kesepian. Tiba-tiba, Sean Ho menyadari bahwa dia harus merespons ketidakadilan dan tingkat kekejaman ini. Dia bukanlah semacam pahlawan, dan dia tidak sedang mencari tujuan hidup yang muluk-muluk. Tujuan pamungkasnya adalah kelangsungan hidup mutlak. Hanya itu yang penting. Selama dia yang menang. Membuat resolusinya, dia berbalik dan mendapati dirinya ketakutan. Ada seekor Bonnet Trapper yang berjalan terseok-seok ke arahnya. Sean Ho sudah merasa kesal. Jadi dia akhirnya menemukan target untuk memusatkan perhatiannya. Sebuah ledakan keras menyusul, menelan segalanya dalam kobaran api. Saat jagoan kita terbangun lagi, tubuhnya dipenuhi luka goresan. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi kemudian dia teringat pada pemandangan Bonnet Trapper itu. Satu bagian yang membingungkan pikirannya adalah bagaimana dia bisa selamat dari ledakan jarak dekat. Tapi itu juga punya jawaban. Tepat setelah dia melihat Bonnet Trapper itu, Sean Ho sudah tahu bahwa bajingan itu akan meledak berkeping-keping. Jadi dia lari menjauh. Namun, ledakannya masih mengenainya, menghantamnya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya pingsan dan tidak sampai mati. Meski begitu, gerakan kecilnya tadi juga memakan korban. Sean Ho penuh dengan serpihan tajam yang menusuk di sisi kanannya. Mengerahkan sedikit kekuatan yang dia miliki, dia memanggil jendela status untuk meminta bantuan. Status sistem mengalami penurunan akibat kondisinya saat ini. Namun berkat kehancuran makhluk itu, dia mendapatkan poin dari kekalahannya. Sakit kepala yang mendenging mulai mengambil alih, membebani indranya. Mengeluarkan sisa energi terakhirnya, dia memerintahkan portal untuk terbuka. Di adegan berikutnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengobati luka-lukanya. Ini melibatkan pengangkatan pecahan tulang dari makhluk tersebut. Sangat menyakitkan untuk melepaskannya, dan rasanya sakit seperti di neraka saat mencabutnya. Salep itu bekerja dengan keajaibannya, membantunya menghentikan pendarahan. Dia memeriksa kondisinya setelah membalutnya lebih lanjut. Sean Ho pada akhirnya jatuh pingsan akibatnya. Itu adalah batasnya untuk hari itu. Keesokan paginya, fajar menyingsing dan jagoan kita bangun kembali. Dia berpikir dia berada di ambang kematian kapan saja sekarang. Kekhawatiran terdekatnya adalah memeriksa apakah luka-lukanya sudah sembuh. Jadi, dia memunculkan jendela status. Sistem tampaknya mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Jadi itu bagus. Dia bangun dan merenungkan pertanyaan tentang bagaimana tulang tengkorak sialan itu bisa menemukannya sejak awal. Pertama-tama, hutan ini benar-benar luas. Jadi bukan tidak mungkin ada makhluk yang tiba-tiba keluar dari persembunyiannya seperti itu. Hal ini memperingatkannya untuk lebih fokus mengasah stat persepsinya, yang akan meningkatkan kemampuan deteksinya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan stat semacam itu di dalam permainan adalah dengan menggunakan poin status. Tentu saja, poin-poin ini diperoleh melalui pengalaman berburu atau menjelajah. Satu cara lain untuk meningkatkan stat adalah dengan menggunakan perlengkapan atau senjata yang memberikan peningkatan pada penggunanya. Satu-satunya masalah, Sura benar-benar game bangsat yang ampas, dan tingkat kesulitannya di luar nalar. Bahkan untuk mendapatkan item stat sederhana, seseorang harus menghadapi monster berbahaya yang levelnya jauh lebih tinggi dari levelmu sendiri. Ini berarti harus berhadapan dengan binatang buas dari neraka hanya untuk sebuah senjata. Setelah mengalahkan monster, skill juga bisa dibuka. Terutama monster tingkat tinggi yang menjatuhkannya berdasarkan kondisi tertentu. Hanya saja tidak setiap skill cocok untuk setiap pemain. Jadi sekarang Sean Ho memikirkan sebuah cara yang pasti baginya untuk mendapatkan item peningkat stat. Dia memutuskan untuk memutar kembali rekaman permainannya ke cerita latar belakang yang dia kunjungi di dalam permainan. Kisah-kisah semacam itu terjadi sebelum asteroid-asteroid jatuh ke bumi. Ini berarti mengunjungi tempat-tempat semacam itu bisa memberimu item spesial, bahkan sebelum kiamat tiba. Tapi itu hanyalah sebuah teori permainan, game teori. Paham? Sean Ho tahu bahwa dia juga harus melawan monster yang lebih kuat. Untuk urusan itu, dia menghabiskan beberapa jam berikutnya hanya untuk membaca informasi masa lalu, dan mempelajari tentang 3 lokasi penting tempat cerita latar belakang itu terjadi. Kapal Rusia, Hobgoblin, dan satu lagi, insiden orb di Gunung Jiri, yang tercepat dari semuanya. Berdasarkan rekaman tersebut, orb itu ditemukan pada tanggal 26, jadi dia harus berangkat pada tanggal 25 untuk menemukannya lebih awal. Dengan misi berikutnya yang sudah di depan mata, jagoan kita meraih ponselnya dan menyadari bahwa Mikyong meneleponnya larut malam. Pada adegan berikutnya, keduanya berada di sebuah kafe. Gadis itu menanyakan kondisinya, mempertanyakan mengapa dia memilih untuk mengenakan kemeja lengan panjang di musim panas yang terik. Cowok ini harus menyembunyikan luka-lukanya dan menyadari bahwa wanita ini jauh lebih jeli daripada kelihatannya. Gadis itu berpikir bahwa dia merasa terganggu dengan insiden di toko tempo hari, tapi Sean Ho membantah hal semacam itu. Gadis itu senang mendengarnya, mengungkapkan betapa ketakutannya dia.
Sean Ho mengingatkannya pada kejadian musim dingin lalu di mana pria ini membuat masalah dengan menggunakan truk derek yang dimodifikasi secara ilegal. Lalu dia mulai berkelahi dengan orang-orang lemah. Singkat cerita, dia adalah manusia brengsek. Mi Kyung tercengang mendengar berita ini, karena sebelumnya tidak punya informasi tentang pria ini, tetapi jagoan kita memohon padanya untuk menjauh dari pria itu. Sean Ho kemudian langsung menanyakan alasannya mengajaknya keluar. Wanita muda yang manis itu mendekat ke telinganya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang awakenet. Sean Ho sama sekali tidak tahu mengapa gadis itu mengungkapkan informasi yang begitu sensitif. Bermain peran secara natural. Dia pura-pura cemburu karena dia tidak mendapatkan keberuntungan yang sama. Gadis itu merasa bersalah karena telah berbohong kepadanya. Namun dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Mengakhiri pertemuan mereka, dia bangkit untuk pergi. Sean Ho senang karena telah dipercaya dengan informasi tersebut, dan mengakui bahwa dia merasa lebih baik berkat kata-kata gadis itu. Sebelum pergi, dia meninggalkan sedikit petunjuk dengan menyatakan ketertarikannya pada permainan Survival Life, dengan niat penuh untuk mempelajari permainan tersebut. Kini, sekembalinya ke rumah, Sean Ho mengakui bahwa dia benar-benar merasa bahagia menemukan orang seperti gadis itu dengan karakter yang baik. Dia mengecek toko-toko dan benar-benar berakhir membeli beberapa drone keren gila, dan bahkan mobil sewaan untuk navigasi. Kemudian dia langsung menuju ke tempat tidurnya untuk memulihkan diri demi esok hari. Keesokan harinya pun tiba. Saat fajar menyingsing, dia mulai membuat material untuk berburu para orc. Di markasnya, dia menghancurkan dan memurnikan batu pemicu api. Batu-batu itu harus ditangani dengan sangat presisi. Kalau tidak, batu itu akan menyala akibat benturan yang salah. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya pada batu bercahaya. Menambangnya akan membutakanmu dengan cahayanya. Tapi itu bagus, jadi dia terus melakukannya. Setelah menggiling keduanya, dia membuat bubuk darinya. Ini melengkapi persiapannya untuk misi tersebut. Selanjutnya, dia menuangkan gula, bensin, dan pelarut organik. Bahan terakhirnya adalah zat pengeras agar batu pemicu api tersebut memadat. Berkat gerbang dimensinya yang memiliki koordinat fleksibel, dia dapat dengan mudah menyiapkan meja tanpa kesulitan. Sebelum pergi, dia membungkus semua barang bawaannya ke dalam mobil sewaannya. Puas dengan belanjaannya, dengan barang-barang yang telah diamankan, Sean Ho mengemudikan mobilnya menuju Gunung Jiri untuk membunuh orc. Dia tiba di tempat parkir perkemahan Yungri sebelum jam 12:30 malam, menghabiskan sisa waktu untuk latihan mental dan menjaga peralatannya tetap aman. Saat jam menunjukkan pukul 12:30 malam, dia memulai pencarian skala penuhnya. 2 jam kemudian, hujan semakin deras, dan kabut yang tercipta oleh hujan membuatnya sulit untuk melihat ke depan. Dia bertanya-tanya dari mana orc itu keluar dari dalam bumi, karena dia sudah melihat-lihat ke sekeliling area perkemahan. Dia berpikir bahwa fenomena pertanda itu tidak terjadi di kehidupan nyata. Tetapi tiba-tiba pikirannya terpotong oleh auman yang keras. Dengan panik, dia melihat ke belakangnya. Dari mana asal suara itu? Ada sesosok bayangan gelap yang sedang mendekatinya. Jagoan kita menyadari itu adalah orc dan bukan orc biasa. Itu adalah subspesies orc merah, yang berarti jatuhan skill sudah pasti dijamin. Sean Ho mencoba menenangkan dirinya sambil menembakkan petasan. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia pasti bisa menangkapnya. Metode yang dia pikirkan untuk menghadapi orc sangat sederhana. Langkah pertama adalah menggunakan agresi si orc untuk menarik agronya. Saat orc itu teralihkan oleh nyala petasan dan mulai menyerangnya dengan kapak, itulah saatnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Bidik orc tersebut dan langsung buka portal lalu segera raih dan buka granat kejut. Akibat cahaya yang menyilaukan, akan butuh waktu sekitar 20 detik bagi orc itu untuk mengembalikan penglihatannya. Ini menciptakan perlombaan dengan waktu. Lalu hancurkan otot-otot si orc, yang telah mengendur akibat efek dari status untuk membuat gerakannya menurun drastis secara total. Orc itu menjerit karena marah dan menggunakan kapaknya untuk menyerang pahlawan kita untuk menghancurkannya. Namun dengan tangkas, cowok kita menunduk tepat saat kapak itu akan mengenainya, menghindari serangan tersebut. Kemudian dia mengambil pisaunya dan menusuk kaki orc itu. Saat kakinya ditusuk, orc itu berteriak kesakitan dan jatuh tersungkur berlutut. Saat pandangan mata orc dan protagonis kita sejajar, dia akan menjejalkan kaleng api yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam mulut makhluk itu. Begitu kaleng itu masuk ke mulut orc, kaleng itu meledak. Segera, jagoan kita mulai merayakan kemenangannya. Tiba-tiba, tinju orc itu melayangkan pukulan pada jagoan kita, membuatnya terlempar ke belakang. Dia bangkit, tahu bahwa seharusnya dia tidak lengah begitu saja. Dia menatap orc yang melangkah ke arahnya dengan bagian atas tubuhnya terbakar api. Tapi sepertinya makhluk itu tidak akan bertahan hidup. Jagoan kita yakin bahwa dia akan menemui ajalnya dengan dicincang oleh si orc sebentar lagi. Tepat saat itu, sistemnya memberitahu bahwa levelnya telah naik ke level 3, dan dia baru saja mendapatkan 10 poin lagi. Mendapatkan skill, tekad bertahan hidup. Dia bangkit, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak sanggup menangani ini. Bertanya-tanya di mana letak drop itemnya, sementara seberkas cahaya bersinar di pergelangan tangannya.
Dia melihat ke pergelangan tangannya dan drop item yang dia dapatkan adalah arloji persepsi. Dia menghela napas lega karena akan sangat merepotkan untuk menemukan drop item di tengah hujan. Dia melangkah mendekati orc yang sudah mati itu. Kepalanya berasap, memikirkan apa yang harus dilakukan dengan mayat itu. Dia berpikir dalam hatinya bahwa insiden orc Gunung Jiri ini berada di bawah embargo. Dia kemudian bertanya-tanya apakah melepaskan informasi ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, karena situasinya bisa menjadi buruk. Memikirkan tentang apa yang dikatakan Mikyong kepadanya mengenai Awakenet yang merupakan orang-orang yang telah memainkan permainan itu setidaknya sekali, yang hanya berarti satu hal. Pasti ada beberapa ribu orang yang telah bangkit menjadi Awakenet. Bahkan jika sebagian kecil dari mereka adalah orang-orang seperti Inhyuk, mereka akan menyebabkan keruntuhan sistem dan hukum demi keuntungan pribadi, serta menyebabkan letusan kekacauan. Saat ini, masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa membiarkan mayat orc itu begitu saja. Kalau tidak, mayat itu akan berubah menjadi Bone Trapper dan mulai membahayakan orang-orang pada keesokan harinya. Tiba-tiba, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Kenapa dia tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi zombie? Bahkan jika dia adalah seorang Awakenet, dia masih berpotensi menjadi zombie jika dia terinfeksi oleh spora. Dia tidak bisa memikirkan hal yang benar untuk dilakukan. Karena tak mampu mengambil keputusan, dia membuka portal sembari memikirkan segelintir orang yang akan bertahan hidup. Sudah pasti bahwa kehendak itu layak mendapatkan akhir yang teratur. Jagoan kita mulai menggali lubang di tanah, agar dia bisa mengubur orc yang baru saja dia bunuh. Dia segera kelelahan dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menarik orc itu ke dalam. Skill barunya yang baru ditemukan, tekad bertahan hidup, aktif saat dipicu oleh rasa lelah untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Pahlawan kita segera mulai menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Tidak punya pilihan lain selain bekerja secepat yang dia bisa. Lalu dia melemparkan orc itu ke dalam kuburnya sembari bersyukur atas skill tersebut. Setelah itu, dia membuka portal dan berujung berada di dalam sebuah mobil yang bergerak. Efek sampingnya memakan waktu bagi tubuhnya untuk pulih sebelum dia bisa kembali ke aktivitas normalnya. Keesokan harinya, dia bangun dan bertanya-tanya apakah cuaca yang dia lihat itu benar adanya. Menurut rencana, seharusnya dia sudah membuat garis pertahanan. Dia melihat ke ponselnya, bertanya-tanya apakah sisa-sisa orc merah itu sudah hilang semuanya. Dia berencana untuk tidak memulai apapun hari ini. Ini jelas bukan waktu yang tepat baginya. Dan dia memutuskan untuk melihat-lihat barang-barang yang dikirimkan pada pagi buta tadi. Di dalam kotak itu, terdapat semua senjata yang dia butuhkan. Meskipun dia hanya bisa menggunakannya seperti gada perang Indian. Namun, ada beberapa barang dari paket itu yang hilang. Dia mengambil sebuah catatan, yang menyatakan bahwa beberapa barang yang dia pesan ilegal untuk dimiliki, dan barang-barang itu tidak bisa lolos dari bea cukai. Saat dia sedang sibuk melihat senjata-senjata yang dia dapatkan, dia mendengar mobil van pengiriman lainnya, dan dengan lantang menyuruh mereka meninggalkan barang-barang itu di depan pintunya. Pintu pun diketuk, membuat cowok ini bertanya-tanya mengapa si kurir pengiriman tidak mendengarkannya. Dia mencoba mengulanginya lalu membuka gerbang. Itu bukan si kurir pengiriman, itu adalah Mikyong. Dia berdiri di sana menjelaskan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu, dan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Dia memegang sebuah tas berisi makanan dan bertanya-tanya apakah Shon Ho ingin makan raboki bersamanya. Kini hanya tersisa 24 hari hingga kiamat tiba. Jagoan kita tidak bisa percaya bahwa Mikyong akhirnya mengunjungi rumahnya. Dia jelas-jelas menjadi gugup dan tidak bisa berhenti tersipu. Setelah gadis itu menghidangkan makanannya, dia menyuruhnya makan sebelum makanannya dingin, dan Shon Ho menuruti ucapannya. Mereka segera selesai makan dan dia bertanya apa yang ingin dibicarakan oleh gadis itu. Dia langsung membahas ke inti topik karena Shon Ho sebelumnya menyebutkan bahwa dia sedang menyelidiki tentang surah sehingga gadis itu dapat mendiskusikan beberapa informasi penting mengenai hal tersebut. Yah, bukan itu yang dipikirkan jagoan kita saat gadis itu datang berkunjung. Dia pikir mungkin gadis itu ingin berkencan dengannya. Tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa berbicara tentang hal-hal pasca kiamat dengan gadis itu akan menjadi pilihan terbaik saat ini, karena dia perlu memiliki teman yang baik di sekitarnya di masa-masa sulit. Gadis itu dengan cepat mulai membuang sampah sementara jagoan kita menyiapkan beberapa hal lagi. Dia mengeluarkan komputernya. Dia bahkan mengungkapkan kepadanya bahwa dia telah bangkit, karena jika gadis itu mengetahuinya dari cara lain, itu tidak akan terlalu bagus. Dia memulai dengan menjelaskan secara rinci tentang wabah kematian logam, dan bahwa berkeliaran dengan kelompok yang terdiri dari lebih dari 6 orang, akan membuat kelompok tersebut menjadi sasaran empuk bagi para zombie. Menangkap persepsi akan hal itu sangat penting untuk kelangsungan hidup, menjadikannya skill terpenting di antara yang lainnya. Tujuan dari permainan ini adalah untuk bertahan hidup. Saat dia hendak menjelaskan lebih jauh, gadis itu menghentikannya. Gadis itu mendiskusikan tentang apa yang dikatakan In Hyuk. Kimbap Joa mendapatkan banyak hujatan. Jadi kenapa dia tidak membeberkan informasi? Jagoan kita tidak punya jawaban yang pasti atas pertanyaannya, dan memintanya untuk menebak. Tebakan gadis itu adalah setiap orang punya alasannya masing-masing, dan keadaannya membenarkan hal itu. Lalu jagoan kita memberitahunya bahwa dia menolak tawaran pria itu untuk bergabung dengannya.
Dan gadis itu bertanya-tanya mengapa dia melakukan hal itu. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan alasan tersebut. Itu adalah rekaman pembicaraan mereka mengenai rencana menculik seorang gadis, karena gadis itu sok jual mahal. Mendengar semua pembicaraan itu membuatnya marah. Dia menoleh ke Mikyong dan memberitahunya apa yang pasti akan terungkap saat kiamat tiba. Sifat asli manusia. Pahlawan kita membimbingnya agar tidak mempercayai siapapun. Namun gadis itu mengejutkannya dengan menyarankan agar mereka membentuk sebuah tim bersama. Cowok kita mengepalkan tinjunya, karena dia tidak bisa asal melontarkan jawaban. Salah satu tujuannya adalah mencapai level 10 dan membuka akses toko sebelum tutorial berakhir, yang mana hal itu menciptakan sebuah masalah. Dalam surah, ada sebuah sistem di mana peringkat monster yang muncul kembali, respawn, berubah sesuai dengan levelnya. Jika gadis itu ikut dengannya, dia pasti akan mati dengan kematian terburuk yang pernah ada. Sean Ho tertawa gugup, bertanya-tanya apa yang akan gadis itu lakukan jika dirinya menjadi zombie. Gadis itu meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja dan menggunakan trait-nya untuk berteleportasi ke meja makannya. Gadis itu memamerkan trait-nya yang disebut Blink. Dia hanya perlu menghindarinya jika Sean Ho sampai menggigitnya. Sean Ho terkejut dengan skill gadis itu, tapi memperingatkannya untuk tidak menunjukkannya kepada sembarang orang. Namun Mikyong mengatakan bahwa dia mempercayainya. Dengan ceria, gadis itu menyarankan bahwa mereka akan menjadi tim yang hebat jika mereka tidak menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, Sean Ho berdiri di dekat pepohonan sembari memikirkan betapa mudahnya membuat pagar. Langkah pertamanya adalah menancapkan tiang-tiang penyangga ke dalam tanah untuk menegakkannya. Kemudian dia melilitkan kawat berduri di sekelilingnya dan memasangnya. Setelah itu, dia memasang inframerah di beberapa tempat, dan pekerjaannya pun selesai. Dia melihat hasil pekerjaannya, memuji dirinya sendiri dan yakin bahwa dia setidaknya harus mendapatkan 1 poin ketangkasan, Dexterity, untuk ini. Sean Ho mulai berjalan kembali, menyelesaikan pekerjaan adukan semen dan membuat tembok pertahanan. Lalu dia memutuskan untuk mulai memindahkan paket-paket. Dia selesai memindahkan kotak-kotak itu setelah beberapa saat. Sambil menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba dia merasa kedinginan dan bersin. Dia menyadari bahwa dunia lain akan terasa dingin dan sebentar lagi dia harus berlindung di sini. Jadi dia perlu memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Pahlawan kita melihat ke pintu masuk gua dan memutuskan untuk membangun gerbang di sana, karena tirai saja tidak akan cukup. Dengan setiap langkahnya, daftar hal yang harus dilakukannya terus bertambah panjang. Dia kemudian mampir ke toko pertukangan kayu untuk membuat dan membeli berbagai barang. Dalam perjalanan pulang, dia memeriksa tempat-tempat yang akan dia rampok selama 5 jam sebelum wabah kematian logam menyebar. Saat dia sedang membuat daftar, dia dihentikan oleh Hyung Jon Hyung, yang sudah lama tidak dia temui. Dia adalah seorang direktur pusat kebugaran, gym, dan seorang duda, serta memiliki seorang putri kecil. Jagoan kita membaca ekspresi pria itu, dan ekspresinya terlihat kurang bagus. Hyung tidak terlalu peduli, tetapi mulai memperhatikan tubuh Sean Ho, yang tampaknya mulai kembali bugar. Lalu jagoan kita bertanya ada apa dengannya, yang kemudian dijawab olehnya betapa jelasnya hal itu. Dia merasa kesal karena dunia akan segera kiamat. Sang protagonis terkejut karena pria itu juga mengetahuinya. Dan Hyung bertanya-tanya apakah protagonis kita mempercayainya. Awalnya, Hyung tidak mempercayainya sampai temannya mulai melayang menggunakan kekuatan super yang diberikan kepadanya. Sang protagonis berbohong bahwa dia belum awakened. Dan pria game itu menghela napas sedih bahwa dia juga belum bangkit. Kini, temannya itu pergi ke stasiun penyiaran untuk mencari uang. Pria game itu menunjuk ke arah jagoan kita untuk duduk di sebelahnya. Dan cowok kita menyadari bahwa sebentar lagi semua orang akan mengetahui tentang keberadaan para awakened. Hyung mengubah topik pembicaraan ke sesuatu yang aneh yang baru saja terjadi. Baku tembak Yeowido. Sean Ho tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya, karena dia tidak menonton berita di pagi hari. Hyung memintanya untuk pergi menonton berita tersebut, tetapi postingan tersebut langsung dihapus. Media saat ini sedang dikendalikan. Hyung menjelaskan berita lanjutannya, bagaimana mereka mencoba menutupi berita tersebut dengan mengatakan bahwa seorang pemblotlah yang melakukan penembakan. Kini area baku tembak itu telah ditutup untuk umum. Hanya tentara dan polisi yang bisa mengunjunginya. Tiba-tiba, jagoan kita bangkit, membuat alasan untuk pergi, dan mulai berlari menjauh. Kembali ke rumah, baku tembak terjadi tepat setelah insiden ork. Seluruh kejadian ini membuatnya berpikir bahwa pemerintah ikut campur di dalamnya, karena reaksi mereka membuatnya terlihat jelas. Dia membuka sebuah file di komputernya, dan mengeklik sebuah video. Cowok kita terkejut melihat banyak orang yang mengetahui waktu pasti terjadinya fenomena pertanda tersebut. Dia bahkan sudah menyingkirkan ork itu. Namun baku tembak itu terjadi pada saat yang bersamaan. Saat berpikir terlalu jauh, dia bertanya-tanya apakah seseorang membocorkan informasi itu kepada pemerintah sejak awal dan mencoba memprakarsai tindakan yang dimulai dari fenomena pertanda pertama. Dan mungkin mereka tidak tampil ke depan karena mereka tidak memiliki trait ofensif. Dia tidak yakin siapa orangnya. Tapi sudah pasti ada seseorang di belakang pemerintah. Sean Ho bertanya-tanya siapa orang tersebut.
Dia menyelidikinya dan dia mendapati 3 pemain veteran. Setelah berpikir panjang, dia menyingkirkan sang pembuat permainan. Karena mereka membawa gerakan permainan ini ke dunia nyata, para pembuat permainan tersebut kemungkinan besar adalah penjahat. Jika para penjahat itu didukung oleh pemerintah, mereka tidak akan pernah membiarkannya membunuh orc tersebut. Dia membuat sketsa 3 wajah yang menjadi tersangka terbesar. Dia bertanya-tanya apakah itu si penyintas, survivor, nomor 1, dan jika teorinya benar, dia tidak perlu membagikan informasi ini kepada pemerintah sendirian. Cowok kita menyandarkan tubuhnya ke kursinya seraya bertanya-tanya, apakah penyintas nomor 1 adalah pria yang benar-benar dia kenal. Dia merindukan teman-teman veterannya dan memutuskan untuk mempercayai mereka untuk saat ini. Selain itu, membagikan informasi tetap tidak akan menghentikan malapetaka yang akan datang, jadi dia belum akan ikut campur. 2 hari kemudian, pintunya selesai dibuat dan dapur penyimpanannya sudah siap. Tempat perlindungan pertamanya sudah selesai. Dia memutuskan untuk memasang 2 nampan logistik dan kemudian mengebor menembus dinding. Namun ruang yang tersedia jauh lebih sedikit dari yang dia bayangkan. Pelapisan anti-air untuk ruang bawah tanah telah selesai, dan dia telah mengerjakannya sedikit demi sedikit. Dia berjalan pergi sambil berpikir bahwa dia akan mencari solusinya saat proses pemulihan selesai. Pada fase 2, ada tugas penting yang perlu dia lakukan, yaitu membuat peta dengan drone-nya. Saat dia melakukan itu, dengan mengenakan perangkat VR dan drone di udara, dia melihat tempat berlindungnya berada di titik tengah dan mulai menjelajah ke sekeliling. Melalui drone, dia dapat mengetahui tentang padang salju di barat laut dan samudera di selatan. Samudera itu tidak memiliki monster dan banyak mangsa, jadi dia memutuskan untuk memasang beberapa perangkap untuk menangkap ikan. Dia memeriksa lembah tersebut untuk mempelajari ekosistem di sekitar tempat berlindungnya. Tiba-tiba, dia melihat tempat dia mengubur owlbear, namun mayatnya hilang. Dia bertanya-tanya apakah bola bulu besar itu yang memakannya. Dia tidak membuat penilaian apapun karena ada banyak jejak kaki di dekat sana. Sebagian besar adalah jejak kaki orc, yang membuatnya semakin mencurigakan. Dia mengukur jarak antara lembah dan tempat perlindungannya, yang kira-kira sejauh 1,5 km, membuat tempat perlindungan itu lebih berbahaya dari yang dia duga. Mengetahui bahwa ada goblin di dekatnya, dia memutuskan untuk membawa kembali drone itu ke tempat perlindungannya, karena dia tidak boleh sampai kehilangannya. Dia mampu membuat sketsa peta yang bagus dan tahu jenis hewan apa saja yang ada di hutan itu. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah memeriksa sendiri semua area tersebut. Dimulai dari rawa terdekat, dia ingin melihat apakah area itu bisa digunakan untuk bercocok tanam. Tiba-tiba, inframerahnya menyala dan dia melangkah keluar. Tahu bahwa itu adalah goblin di sekitarnya dengan jejak kaki mereka yang tercetak di tanah. Jagoan kita sudah memikirkan hal itu, jadi hal ini menciptakan peluang yang sempurna baginya. Dia bertanya-tanya apakah ini berkat stat persepsinya yang baru-baru ini meningkat. Bahkan suara terkecil pun terdengar sangat jelas baginya. Setelah beberapa saat, dia berhasil melihat beberapa goblin tanpa menampakkan dirinya. Hal itu menciptakan sudut penyergapan yang sempurna untuknya, dan dia mengeluarkan tombak serta panahnya, lalu meluncurkan serangan ke arah kepala goblin. Goblin itu jatuh mati, dan jagoan kita didukung oleh goblin-goblin lainnya. Lalu mereka mulai berlari ke arahnya untuk menyerangnya, tetapi dia dengan tangkas menyingkirkan mereka seolah-olah mereka sangat mudah dibunuh. Dia membunuh 4 di antaranya, dan kemudian pergi menyerang 4 yang tersisa. Jagoan kita dikepung oleh mereka, tetapi dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, yang seketika membuat para goblin itu berlutut. Saat mereka sedang berlutut, protagonis kita mengambil pisaunya dan memenggal kepala mereka. Dia memanfaatkan kelelahan goblin untuk memenangkan pertarungan ini, sampai-sampai dia sendiri pun tidak percaya bahwa cara itu berhasil. Kini, hari yang tersisa hingga kiamat tiba adalah 21 hari. Saat sedang menggali tanah, jagoan kita merasa lelah dan tiba-tiba traitnya terpicu, lalu tubuhnya kembali dipenuhi dengan efisiensi. Dia menyadari bahwa skillnya ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna. Setelah beberapa saat, dia selesai mengubur mayat-mayat goblin itu. Kemudian dia beralih pada barang rampasan yang dia kumpulkan. Dia pertama-tama mengumpulkan buah guaca, yang sangat membantu dan memulihkan kekuatannya. Terdapat banyak sekali minyak sayur di dalam barang rampasan itu, yang membuatnya berpikir bahwa mungkin ada panen di dekat situ. Dia melihat ke dalam kantong kepala goblin, dan dia terkejut menemukan seekor katak hidup di dalamnya. Katak itu berwarna biru, membuat jagoan kita bertanya-tanya mengapa mereka membawa katak hidup dan bukannya yang mati. Tiba-tiba, katak itu mulai mengeluarkan bau, dan tak lama kemudian, jagoan kita menyadari bahwa itu adalah racun kelumpuhan yang digunakan oleh para goblin. Seketika, jagoan kita memutuskan bahwa dia harus memelihara katak ini apapun yang terjadi. Bukan saja karena dia menganggap katak itu sangat lucu, tapi dengan kemampuannya mengekstrak racun, dia akan bisa menciptakan kekebalan tubuh terhadap racun dengan menyuntikannya ke dalam tubuhnya. Dengan racun kelumpuhan, berburu juga akan menjadi lebih mudah. Lalu, jagoan kita memutuskan sebuah nama untuk katak itu. Jodok, bertujuan untuk memberi makan jodok dalam jumlah banyak. Sistemnya mulai memberitahunya bahwa katak itu sekarang menjadi miliknya. Dia bertanya-tanya apakah ini semacam rahasia tersembunyi, hidden gimmick,
yang ditambahkan ke dalam kenyataan. Dia mulai berpikir terlalu jauh dan menganalisis situasinya secara berlebihan. Setelah itu, jagoan kita mulai menjelajah dan membuka gerbang dimensi. Dengan gerbang itu, dia terus bolak-balik dan akhirnya menyelesaikan pengaturannya. Setelah itu, dia segera mulai mencari di sekelilingnya dan kemudian menemukan sebuah mata air yang tidak sengaja terlewatkan saat menggunakan drone. Dia melihat air tersebut dan menyadari bahwa itu adalah air biasa, dan tidak ada yang terlalu berbahaya darinya. Dia terkejut saat menemukan sebuah tempat persembunyian di dekat tempat perlindungannya. Dan tepat di belakang mata air tersebut, dia menemukan pohon guaca dan kuncup minyak sayur. Jagoan kita memetik buah guaca dan memanen kuncup minyak sayur dalam jumlah yang cukup. Setelah itu, dia meninggalkan tanda di pohon-pohon kemanapun dia pergi agar dia tidak melupakan jalan menuju tempat ini dan mulai bergegas kembali. Di apartemennya, dia memberi makan peliharaan barunya, Jodok. Dia memelihara hewan peliharaannya di apartemen lantai 2 untuk sementara waktu. Dia tidak bisa meninggalkan Jodok di tempat persembunyian karena hewan itu akan mati. Selain merawat peliharaannya, ada hal-hal lain yang harus dilakukannya. Hal yang memakan waktu paling lama adalah membuat salep. Dan secara tidak sengaja dia membuatnya terlalu banyak. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan sisa salepnya. Dia tidak bisa memberikannya kepada Mikyong, karena dia juga seorang awakener. Jadi, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Hyong. Di tempat Hyong meminum minuman protein dan jagoan kita memberinya salep tersebut, yang membuat Hyong bertanya-tanya apa itu. Cowok kita menjelaskan bahwa dia membelinya terlalu banyak, dan konon salep itu bagus untuk luka. Hyong dengan bercanda bertanya apakah dia sedang masuk ke dunia marketing, dan pahlawan kita menyangkalnya. Tetap saja, Hyong berterima kasih kepadanya atas salep itu dan karena telah mengiriminya informasi terkait Surah. Namun jagoan kita berterima kasih kepadanya, karena telah memberitahunya tentang insiden penembakan tersebut. Kemudian Shonho mengamati bahwa pusat kebugaran itu terlalu sepi. Dan temannya itu menjelaskan bahwa semua orang pergi untuk membuat rencana setelah pria dari stasiun penyiaran itu menyebarkan informasi yang dia ketahui. Jadi sekarang mereka memutuskan untuk membuat markas di sini. Pahlawan kita memperingatkannya bahwa memiliki terlalu banyak orang adalah tanda bahaya. Tetapi Hyong tidak ingin menelantarkan para anggotanya. Dia terlalu setia kepada mereka. Kemudian Hyong bertanya-tanya apa yang rencananya akan dilakukan Shonho, dan Shonho hanya mengabaikannya. Tiba-tiba, mereka mendengar jeritan, dan Shonho merasa familiar dengan jeritan itu. Dia melihat ke bawah gedung, dan dia melihat Mikyong di tanah. Keduanya bergegas menghampirinya sambil bertanya-tanya apa yang terjadi. Gadis itu menjelaskan bahwa dia diserang tapi tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Hyong langsung pergi untuk memeriksa luar gedung dan seluruh area, meskipun jagoan kita mencoba menghentikannya agar tidak keluar untuk saat ini. Sementara itu, jagoan kita menemani Mikyong, dan gadis itu menjelaskan lebih lanjut bahwa semuanya menjadi gelap di depan matanya, dan dia tidak bisa memproses apa yang terjadi. Mendengar hal itu, rasa dingin menjalar di tulang belakang pahlawan kita karena dia menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia mendesak gadis itu untuk segera menggunakan kemampuannya, yaitu Blink, kapanpun hal seperti itu terjadi karena orang-orang itu sudah mulai bergerak. Dia juga meyakinkannya bahwa dia akan segera mengiriminya alat perlindungan diri, dan mendesaknya untuk benar-benar berhati-hati mulai sekarang. Hanya tersisa 20 hari sebelum kiamat datang mendekat. Ada sebuah meme terkenal dari masa lalu. Jika 5 orang berkumpul, salah satu dari mereka pasti tidak berguna. Para troller, perusuh, ada di mana-mana di dunia, terutama di Surah. Di Surah, ada patch, pembaruan, untuk menangani gangguan. Para developer menanggapi laporan, tetapi tidak menangkap para perusuh. Di Surah, para perusuh bergabung dengan sebuah tim, bertingkah layaknya pemain normal, namun kemudian memancing kelompok tersebut ke area yang dipenuhi monster, membuat seluruh tim musnah. Mereka mendekati para pemula dengan kebaikan, hanya untuk kemudian membunuh mereka dan mencuri barang-barang mereka. Para perusuh telah melakukan segala macam hal untuk membuat satu kelompok saling bertarung satu sama lain. Merekalah yang membuat permainan itu, yang memang sudah tidak terkenal, jatuh hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Beberapa pengguna menurun menjadi 4 karena tim Shonho mengurus sisa perusuh yang ada. Jagoan kita bertanya-tanya mengapa dia menjelaskan semua ini, kemudian merangkum semua yang telah dia temukan sejauh ini. Komunitas Awakener bergabung setelah peristiwa baku tembak Yeowido. Mereka tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga merancang skema. Dia menghentikan kalimatnya saat dia mengetahui bahwa orang-orang juga menjual video miliknya. Saat protagonis kita menelusuri situs itu lebih jauh, dia mengetahui bahwa rekan setimnya, Dajusim, adalah seorang perusuh. Dia tertegun melihat ke Luku, thumbnail, video Daju yang menyatakan bahwa dirinya sedang digendong, dibantu leveling, oleh Kimbap Joa. Kini Shonho bertanya-tanya apakah perusuh itu mencoba memikat orang-orang dengan beberapa video yang diedit. Anehnya, dia bertepuk tangan untuk Daju karena Daju dipuji atas pemikirannya. Dia meregangkan tubuhnya, karena dia memutuskan untuk berlatih lebih banyak demi menghadapi orang-orang semacam itu. Selama 13 hari ke depan, kapanpun dia punya waktu,
pahlawan kita secara konstan mempelajari penggunaan senjata dan teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pertarungan sungguhan dari saluran survival me di internet. Di sisi lain, selama periode waktu tersebut, dia melihat monster-monster menyerang, termasuk menyerang tempat persembunyian. Ditambah lagi, ada sejumlah strategi dan senjata yang tidak memperhitungkan penyakit kawat tersebut. Oleh karena itu, setelah berlatih selama 13 hari itu, Sean Ho akhirnya menantikan untuk memilih senjata utama. Senjata yang dapat digunakan jika penyakit kawat itu muncul, dan yang juga bagus untuk pertempuran anti manusia maupun pembasmian monster. Dia melihat ke dalam tas peralatannya dan menemukan gada perang Indian, ketapel kayu, manik-manik tanah liat oker, dan kapak batu buatan tangan. Namun, tak satu pun dari senjata itu yang sesuai dengan kondisinya. Lalu, pertama-tama, protagonis kita memutuskan untuk mencoba ketapel tersebut. Ketapel itu memiliki utilitas, kegunaan, yang tinggi dalam banyak hal. Namun, manik-manik tanah liat oker itu ambigu karena kekuatannya yang lemah. Selanjutnya, dia memutuskan untuk menggunakan gada perang Indian. Dia merenungkan bahwa setelah penyakit kawat itu dianggap sebagai sesuatu yang pasti, tidak perlu lagi ada kekhawatiran. Cara termudah untuk membasmi zombie adalah dengan menghancurkan spora yang hidup di dalam tengkorak menggunakan senjata tumpul. Dia teringat bahwa senjata pertama yang dia putuskan untuk beli setelah mencapai level 10 adalah item bertipe senjata tumpul, pentungan kayu ebony, dan itulah mengapa sangat penting baginya untuk meningkatkan kemahirannya. Namun sekarang, jagoan kita bertanya-tanya apakah gada perang Indian juga bagus untuk melawan manusia. Dia meyakini bahwa itu rancu karena akan sulit baginya untuk menghadapi awakener cenayang, psikik, dengan senjata ini. Dia tahu bahwa dalam survival life, membunuh manusia memberikan 50 poin. Sistem pembunuh, yang mewajibkan pertandingan maut, deathmatch, dengan pemain-pemain di sekitar jika terdaftar sebagai pembunuh, mencegah penyalahgunaan pembunuhan pemain. Meskipun akan ada banyak sekali orang yang mengeliminasi sesama pengguna demi mendapatkan lebih banyak poin, bahkan jika mereka harus menderita karena kerugian, demerit. Sementara itu, dia menghancurkan boneka latihan tersebut secara total dengan gada perang Indiannya. Dia memutuskan untuk menghindari pemain-pemain semacam itu, sampai dia selesai melakukan farming item dan skill. Setelah berlatih keras, pahlawan kita menyeka keringatnya sembari berencana untuk membongkar tokonya secara menyeluruh. Tetapi dia menghentikan kalimatnya saat dia mendengar suara serigala yang datang dari dekat. Dia terkejut, bertanya-tanya apakah ada serigala yang terluka di dekat tempat persembunyiannya. Belakangan, Sean Ho menemukan serigala itu, yang ukurannya lebih besar dari ukuran normal. Jagoan kita bahkan bisa menungganginya. Sistem tersebut mengungkapkan namanya, serigala abu-abu, Grey Wolf. Namun saat dia mengamatinya dari dekat, dia menyadari serigala itu sudah tidak bernapas. Dia bertanya-tanya apakah ini serigala liar, atau serigala yang datang ke dekat tempat persembunyiannya setelah diserang. Untuk mencari informasi lebih lanjut, protagonis kita mulai memeriksa luka-lukanya. Namun, entah dari mana, seekor serigala kecil yang masih muda menabrak punggungnya. Sean Ho menyadari bahwa serigala yang mati itu sebenarnya adalah ibu dari serigala kecil ini, yang kini berdiri di antara Sean Ho dan ibunya agar dia bisa melindungi ibunya. Dia merasa bingung karena dia tidak bisa menggunakan kekerasan untuk memisahkan serigala kecil itu dari ibunya. Dia mengambil sekop karena pahlawan kita memutuskan untuk segera mengubur serigala yang mati itu. Saat dia mulai menggali lubang, dia berpikir jika serigala itu adalah monster, maka mayatnya akan berubah menjadi bone trapper. Dan jika bukan, maka mayatnya akan menarik lebih banyak monster. Setelah beberapa saat, lubang itu telah digali sepenuhnya sementara serigala yang lebih muda itu tidur di samping ibunya. Mengingatkan jagoan kita pada masa lalunya saat masih muda dan pada Mongchi, anjing yang dia besarkan di masa kecilnya. Selanjutnya, dia menggendong serigala kecil itu, menjelaskan bahwa ibunya akan tidur di sini. Dia menambahkan bahwa serigala kecil itu bisa mengunjungi ibunya kapanpun ia mau, karena Sean Ho berencana membuat pintu anjing di pintu tempat persembunyian. Lalu, Sean Ho memberi serigala tersebut sepotong daging, berjanji untuk memastikan bahwa serigala itu tidak akan pernah kelaparan sampai ia tumbuh dewasa. Sebagai imbalannya, dia meminta bantuan serigala itu dengan indera penciumannya yang luar biasa. Ketika Sean Ho bertanya apakah ia setuju, serigala kecil itu menjawab dengan gembira lewat suara yang lembut. Lalu protagonis kita memberinya nama, Dingo, sembari menepuk kepalanya. Jendela sistem muncul, memberitahukan bahwa dia telah berhasil berkomunikasi dengan serigala abu-abu tersebut, dan serigala abu-abu ini, Dingo, akan dianggap sebagai miliknya. Dengan begitu, tersisa 19 hari hingga kiamat tiba.